apakah ibu yang menjadi presiden dan Pak Wali Kota? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah karena sampai detik ini jantung kita masih bisa bergerak, denyut nadi kita pun masih bisa berdetak. Kan masih bergerak ini Ibu, Pak. Bu. Alhamdulillah. Asal mengari yo dia kiri Tuhan, tu le percaya juga Tuhan kawan. Ada Pak? Karena la tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam marilah kita kirimkan buat putra Abdullah, si jantung hatinya Aminah, intan berlian dalam surga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang kita hormati, Bapak Ibu pengurus Masjid Asra Al-Bahri, yang kita hormati Bapak Ibu yaitu Majelis Taklim, Nini Mama, alim ulama cerdik pandai dalam nagari, Ketua RW, RT dan tokoh masyarakat, pemuda, pemudi, remaja, remaji yang di sudut, yang di tepi, yang tua, yang tak bergigi, umumnya yang ada di sini. Ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kok dirantamnya panjang, cak dikumpan, hanya singkit supaya pendek. Kajian awak kini ibu-ibu, bapak, yaitu indak panjang-panjang, indak pula pendek-pendek, yang sedang-sedang saja. Yaitu yang akan kita kupas adalah masalah duit. Abu, duit. Gara-gara duit orang acok baca ka laki bini. Kaya Bu? Pak, iya Pak. Apa teman dong sudah. Gara-gara duit orang baca ka sampai masuk penjara. Gara-gara duit kadang-kadang orang kena penyakit kanker. Tu Bu, Pak, kanker kau? Kantong keriang. Le masih ingat ibu lah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Gara-gara duit orang berani berdusta dan berbohong. Menegakkan kejujuran itu sangatlah sulit. Maka kata ulama besar Al-Mustafa Al-Mangkuliti dalam kitab An-Nazarat, kalau menegakkan kejujuran itu bagaikan surga di pagari kawat berduri. Al-jannatu habbatan bil makar. Kejujuran itu menegakkannya bagaikan surga di pagari kawat berduri. Ayo payah. Kadang-kadang orang rela berdusta demi mencapai yaitu suatu tujuan secara instan alias cepat dan kilat. Mencapai harta lebih cepat, mencapai jabatan lebih cepat juga. Orang rela berbohong. Tidak tahu resiko berbohong. Nar jahannam hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya, dalam neraka jahannam, dan termasuk orang-orang munafik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Lain masih sehat saja ibu-ibu Boris ke Bu? Lain. Ustaz awak tanya loh. Ustaz lain selagi mengecek Ustaz kau masih bisa sehat. Pak lah sehat Pak. Lain. Itu ditanya dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah.
Ustaz membahas tentang duit pada saat sekarang ini? Karena duit adalah masalah terbesar di dalam menghadapi kehidupan manusia. Bagaimana duit ini menjadi normal dan menjadi sahabat dunia akhirat bagi manusia? Ada kuncinya di dalam kata duit itu sendiri. Apa rahasianya ibu-ibu ambunan polisi, pak-pak ambunan laki-laki? Yang pertama pada huruf D. D itu doa. Ad-du'a'u yadfa'ul bala. Doa itu menolak bencana. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Kalau dalam surat Al-Baqarah, dasarnya ayat 185 itu, Al-Baqarah 185 itu kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat apabila ia dekat kepadaku. Fa inni qarib, aku akan dekat pada mereka apabila mereka dekat padaku, kata Allah. Kemudian ujibu da'watat da'i iza da'an. Allah akan memustajabkan, mengkabulkan doa seorang hamba apabila ia berdoa. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Jadi kalau kita dalam menghadapi apapun permasalahan di dunia, apapun keinginan kita akan terwujud lewat pertama dengan berdoa kepada Allah. Kenapa Ustaz? Kami rajin berdoa siang malam ya Ustaz, tetapi doa kami tidak diijabah oleh Allah. Itu artinya apa? Kita disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa hal yang menghambat kita dalam dimustajabkan doa kita oleh Allah. Pertanyakan pada diri kita. Jangan awak dulu mengumpek dan mencela saja terlebih dahulu, sementara awak tidak, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Belum pernah menghitung-hitung diri kita sebelum diperhitungkan. Sejauh mana penghambaan ambo kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana aku yaitu berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh, ambo berdoa le Ustaz, tapi bahasa indah. Lebar baju tapi tidak berserawa Ustaz. Tidak bisa. Tidak lengkap. Ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Tidak pak? Kalau tidak berusaha mendoa-doa saja, tidak bisa Ustaz. Tidak bisa. Oleh karena itu, apabila kamu selesai sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Ada seorang sahabat Rasulullah, Karajonyo, setiap pagi bersubuh di masjid, siang di masjid, malam di masjid. Sementara anak keluarganya marasai. Apa kata Rasulullah? Ib'as, bangkitlah kamu. Tashab, kudatus salat, berangkatlah kamu selesai salat. Wabtau min fadlillah, carilah karunia Allah, wahai pemuda. Maka oleh karena itu, yaitu adalah jalan keluar bagi kita. Minal khuruj ilal masyaqqat, mencari jalan keluar yang terbaik. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Lebih-lebih dalam keluarga. Kalau barang ke tubuh, Pak, kalau awak seorang istri adalah lapih suami itu dengan mukuh nan janih, hati nan rancak. Jan mukuh nan karuh, hati nan kusui. Beko suami alun makan, alun minum, sudah tu awak main HP, main game, sedang lalu. Kan banyak anak muda gini Pak. Saja HP kok, suaminya lah sibuk pagi. Aite nak talata, ada orang itu bu. Cik cie, nak do dalam saji kau nak do. Lah, paling-paling menantu cik cie nak.
Ibu-ibu, bapak rahimakumullah. Lebih anak muda gini Pak. Nah, cok baca lihat Pak. Nah, Ustaz. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Asa suaminya lah sibuk pakai dasi. Lah sibuk yaitu untuk pekerja anak sepatu. Sementara di pagi hari indak disediakan air minum, indak dipelapih dengan mukonan jannah. Indak dipelapih dengan hati yang suci. Indak dilapih dengan doa, lapih ayam securang. Itu namanya kini. Jadi ketika sebelum menikah, oh iya indah-indah saya saja Pak Ustaz. Ada duit abang disayang. Iyalah meritunya. Tapi lah beranak dua, ada tiga. Ada duit abang disayang, enggak ada duit abang ditendang. Kapan perlu tangkai sapu malayang, pariuk kancata bang teng. Jadi kalau ada piti, lama senyumnya. Mau pijit dah. Salam cik dah. Tapi kalau tidak ada duit, ya seperti itu. Panjang semuncanya. Jadi kalau seandainya ingin seorang suami istri mendapat rahmat dan hidayah Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kali ada saling yaitu mendukung antara satu dengan yang lain. Pertama, apa tugas seorang istri? Adalah menghormati suami. Dilapih dengan muka jania, disediakan air minum, pagi minum ludah sebelum merangkak, makan ludah, papa, papi, kakek, nenek, apa pokoknya sia yang lapih dari rumah dilapih dengan hati yang suci. Kemudian kau anak wak sekolah, pergi berangkat sekolah, pergi menuntut ilmu. Sang papa pergi bekerja. Lepaslah dengan doa, ya Allah, lapangkanlah anakku otaknya ya Allah, lancarkanlah ilmu pengetahuannya ya Allah. Kemudian kalau suami barangke, lapihlah doa, dak senyum soden sajodo, dilapih dengan doa, ya Allah, lapangkanlah urusan suamiku, lapangkanlah rezeki suamiku. Le dong itu, Bu. Ya suami pun mau itu pula. Ya Allah, amankanlah, sehatkanlah istriku dari pagi pergi ke dapur ke sumur. Ya Allah, lancarkanlah dia dalam menggasuh dan memimpin keluarga yang baik ya Allah ya Rabb. Saling mendoakan karena doa yanfaul bala. Doa itu adalah menolak segala bencana. Apa buktinya? Kalau ketika kita menghadapi yaitu penjajah, bangsa Belanda, bangsa Jepang menghadapi penjajah, Pak Ustaz gitu, ibu-ibu, pak ambo. Belia kita menghadapinya bukan hanya dengan bambu runcing yang sebenar hakikatnya Pak Bu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu bunyi undang-undang awak nak. Dan atas Yesus Kristus mampus. Nah itu. Tetapi atas berkat rahmat Allah. Artinya ada embal-embal perjuangan dengan rahmat Allah kaitannya. Pejuang kita dulu melalui doa. Mungkinkah bambu runcing mengalahkan Maryam yang sekali dipanjat remonya langsung melatui kota Padang. Dipanjat Cile melatui yaitu kadai-kadai rumah makan, rumah nasi. Dipanjat Cile bom kau melatui. Syukurlah kau boleh bom manusia yang melatui, bom lempar kau melatui. Yang kita hadapi bukan hanya Maryam. Yang kalau Maryam belina dihadapi lain Ustaz. Lena ada. Lena takut manusia. Ini Maryam. Dengan apa umat Islam mengalahkannya? Syekh Burhanuddin, para pejuang Sumatera Barat, pejuang 45, tak lain dan tak bukan adalah dengan doa. Kulitnya hamparan ke Baitullah, tulangnya tiang ke Baitullah, ureknya kawe ke Baitullah, kuat imannya tagok bak Baitullah, maju di medan perang. Contohnya saja Jenderal Sudirman, ibu-ibu, bapak-bapak. Jenderal Sudirman itu panglima perang. Beliau indah, yaitu jantungnya itu rusak sebelah.
paru-parunya rusak sebelah. Ibu bapak. Tetapi beliau tidak satu pun peluru yaitu menembusi badan beliau. Payah orang Belanda mencarinya bapak. Bertanyalah seorang anak buahnya kepada dia, wahai Tuan Jenderal, engkau bisa pergi ke mana-mana memimpin peperangan. Kenapa sih? Apa rasanya sih engkau bisa selamat dari musuh Belanda alias dan Jepang ketika engkau menghadapi penjajah? Jimat apa yang kau pakai? Aku memakai 3 jimat. Yang pertama apa yang dia pakai? Yaitu jimat berwuduk kepada Allah. Apa buktinya jimat itu? Saya yaitu sebelum berperang saya menyuruh anak buah saya, anggota saya, yaitu membawa kendi. Untuk apa kendi itu? Saya gunakan untuk berwuduk kemana pergi. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 17. Mathalum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma haula zahaballahu binurihim. Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan akan api, maka tatkala bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahaya. Itu yang dipakainya. Ketika kalau loknya baca doa Pak Ustaz, sebelum baca doanya bau doa terlebih dahulu. Sebelum parang bau doa dahulu. Zahaballahu binurihim, Allah pergikan dia dengan cahaya. Apalagi koronot yang membuat manusia mampus. Obatnya salah satu yang utama adalah dari syariat Islam, yaitu berwuduk, cuci tangan. Sebelum diajarkan obat rumah sakit, Islam Allah mengajarkan dengan cara berwuduk. Berkumur-kumur, cuci hidung, cuci muka, cuci tangan, rambut, telinga, kaki. Dan bersyahadat, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahirin. Jadikanlah kami orang yang suci. Wa ja'alni minat tawabin. Jadikanlah kami orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahirin. Jadikanlah kami orang-orang yang suci. Yang suci itu berasih. Wa ja'alni minas shalihin. Dan jadikanlah kami orang-orang yang soleh. Itu doa bu, suci barasih. Kalau lah barasih dari wudu, penyakit nang katibo. Cuman manusia itu tidak istiqomah, teguh pendirian dengan syariat yang diberikan oleh Nabi. Sampai sekarang ketika kita menghadapi yaitu musibah yang sangat dahsyat ketika itu, yang tidak nampak penyakitnya. Kalau kita jalankan syariat Islam itu, kulitnya hamparan ke Baitullah, tulangnya tiang ke Baitullah, uratnya kawat ke Baitullah, kuat dirinya bagaikan Ka'batullah. Ka'bah tidak akan pernah luluh dilantahkan. Asana lewat detik Ka'bah itu bisa hancur. Seperti itu kekuatan diri kita, ibu bapak. Oleh karena itu, intisarinya apabila ibu berdoa, apabila kita menghadapi masalah yang berat, masalah keluarga di rumah, masalah suami tidak bertaubat, masalah binantu tidak tahu menau dengan agama, tugas dan kita adalah mendoakannya kepada Allah. Kalau awak yaitu terhambat segala usaha awak lah, usaha kare ala daging nasihat anak awak jadi kucing ayah saja Ustaz. Jadi anak batu giling lado. Kok ketek, kau upiak rambala paku nak tarang jalan kaparak, kau upiak elok lalaku nak sayang orang kawak. Disuruh semayang, disuruh mengaji, jin dua detejan, jin dua jin dua depan jin jun. Nyanyinya nonton film jin dan jun ya. Tangka saya jadinya menjadi. Allah sampai kuliah jadi doktor, profesor, propencong. Lah sampailah tinggi jabatannya, tetapi inyo menjadi anak batu giling lado di toko je kepala apa ya. Jabatannya tinggi tapi imannya tidak ada di siku Bapak. Tetapi dia terlibat dalam perbuatan maksiat, tatangkok basah oleh Pak Sapol BP berdua-duaan, tercorengkan yang orang tua diknya. Itu sama jebat anak batu giling lado. Nah, tugas kita adalah jangan lupa ibu Pak. Intinya juga mendoakan di samping berusaha. Rabbi habli minas shalihin. Jadikan anak-anakku anak yang soleh ya Allah. Berdoa di malam hari.
Kalau awak sandek kehidupan awak ibu pak, jangan takut, la tahaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, jangan gentar, Allah beserta kita. Bernostalgialah ibu-ibu secara mukhattabah, menghadapkan diri dan hati awak kepada Allah. Sandan diri awak ke Allah, ya Allah, apapun yang terjadi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Engkau yang maha besar, ya Allah. Awak sandan diri awak pak. Jangan awak mengecek-ngecek surang. Dia anak awak tak mau bertobat oleh perangai anak awak yang cundo itu, oleh karena sulitnya ekonomi. Jangan awak berbicara sendiri, nanti putih tali gitar awak bu pak. Sandarkan diri kepada Allah pada malam hari, baca Al-Quran, berdoa kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Ujian hidup kau bu pak, selagi ada nyawa awak kau bu pak, pasti akan diuji oleh Allah. Kita dari balik sampai tua, sampai kadesa percacingan, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasenya dari balik kau diuji. Anak awak dari remaja tu Allah diuji tu bu pak. Diuji dengan keremajaannya. Kalau tak pandai-pandai ibu-ibu bapak-bapak, kalau hilang kontrol, bosan. Oleh karena itu kata Allah dalam surat Al-As, wal as, demi masa, demi waktu asar tu pendek. Innal insana lafi hus, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq. Orang yang beruntung itu adalah orang yaitu beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haq, menasihati dalam keadaan benar, menasihati dalam keadaan sabar. Itu orang-orang beruntung. Nasihati anak dalam keadaan sabar, di samping mendoakannya ibu pak. Di masa keremajaan anak tu, kalau tak pandai-pandai ibu pak, bayo kini ibu pak. Kenapa? Pengaruh teknologi kau tak pak. Dia tidak sempat keluar, tetapi HP melihat yaitu suasana dunia yang buruk, yang elok ada di dalamnya. Maka tanamkan nilai-nilai tauhid ke anak awak. Berdoa awak kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, ya Allah. Kalau KPK raja anak awak, doaan pula, ya Allah, luruskanlah keyakinan anakku, kuatkanlah iman aku. Kalau menjabat anak awak menjadi orang yang berpangkat, ya Allah, jangan goyahkan keimanan anakku sehingga menjadi sesat. Allah kau kadang meninggikan setinggi-tingginya derajat manusia, tetapi kalau seandainya manusia itu tinggi lupa dengan Tuhannya, dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya, jatuh tapai kecil orang. Jadi untuk supaya jangan tinggi, supaya jangan lempanan cek matanya bu pak, kitalah yang mengingat supaya matanya kau tetap berasih. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi keberkahan kita baik bersuami maupun beristri, maupun keluarga punya anak, adalah intinya untuk keselamatan adalah yang pertama, selalulah didoakan. Didoakan kepada yang baik-baik. Jangan didoa lo anak awak dia dak talok nasihati. Yo anak ko anak batu giling lado mah. Dak talok ditagang ke mati capek saya lah ndak lain. Paki keperluannya. Tetapi doakanlah mendapat hidayah dari Allah. Ketika suami kita berada dalam atau binantua dalam keadaan sesat, yang pertama jangan disumpah dulu Pak. Pertama doakan kanan elok dulu. Itu ujian dia awak Pak. Karena jenjang fase ujian tu mulai dari balik sampai yaitu masa tua. Kalau masa tua diuji di penantu, ya tak bu, Pak? Masa tua diuji oleh Allah dengan yaitu nostalgia bersama keluarga. Kalau sudah tua, kalau telah mendekati desa percacingan alias kulit sudah kendur, mata sudah kabur, duduk ala munjur, Allah uji pula dengan bermacam penyakitan. Nan kaserose ujian di dunia kok indah aduh doa Pak. Allah selalu uji. Jangan kita mengumpat dan mencela di balik ujian Allah, karena Allah akan murka. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa adada.
celakalah bagi pengumpat dan pencela yang kelak dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama, yang kerjanya banyak mengumpulkan harta. Jadi untuk mengontrol hal demikian, mintalah keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, huruf U adalah usaha. Dia doa. D doa, U usaha. Manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Jikalau seorang binantu awak nak sukses, ajan dipatan lu. Jikalau anak awak umpamanya gak lamban caro, awak orang tuanya cerdas, kadang-kadang Allah uji anak-anak awak payah menangkuknya dak secerdas awak dah. Jangan dikutuklah anak itu ipakak tak kau mai. Ajan dimudituan puluh anak awak nak. Ledak dong itu bu pak. Tetapi doakanlah. Suruh dia belajar. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air. Usaha. Suruhlah dia berusaha semaksimal mungkin. Kemudian huruf I adalah iman atau ilmu. Tanamkan iman, tanamkan ilmu. Siap hidup di dunia. Siap hidup di dunia. Harus siap dengan resiko ujian dunia. Karena semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan awak putus asa. Tetaplah tafaul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, ujian itu kadang-kadang membuat awak mati sebelum dimatikan, tak Pak? Mati sebelum dimatikan, ya tak Bu? Ingin mati capek kadang, ingin bunuh diri. Itu kalau tidak ada iman. Jadi ada 4 macam yang menghalangi manusia dalam mengingat Allah. Mengingat Allah kau ada sampai yang menghalangi awak Pak dalam bermakrifatullah, dalam mengakibatkan diri kepada Allah. Apa itu? Kecemasan yang bersangatan, ketakutan, kerusuhan, kesedihan. Kalau awak dikendalikan di modeko kau Pak, awak bisa masuk rumah sakit gadui Pak. Ujiannya apa? Ujiannya adalah yang di sekitar kita. Berupa harta, tata, wanita. Kadang-kadang Allah uji gamponan paling gadang. Anak awak dan awak sayang, Allah hilangkan dengan ujian gampo tu. Rumah awak nang gadang, Allah lenyapkan dengan seketika. Innama amru iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apa yang diperintahkan Allah jadi, makanya jadi. Kok boleh bahkan tak padi, pacah bala dalam parahu. Kok boleh bahkan tak hati, kanda Allah Ta'ala nan balaku. Tak bu Pak? Kadang-kadang suami yang kita cinta, lah saya duit sama ti awak. Kadang-kadang suami direnggui di Tuhan. Ujian yang terberat bagi kita, itu iman. Jangan cemas, ketakutan, jangan kesedihan yang melarut. Laisa galeh tangisan tubuh Pak, tidak bisa menolong. Tetapi apa yang menolong? Yaitu huruf D tadi, doa yang bisa sampai kepada orang-orang yang meninggal. Doa yang tulus. Tidak adakah dihalangi Tuhan lo? Oh, tidak ada sampai doa itu do. Kan ada itu. Setelah meninggal anak Adam, putus semua perkara. Doa anak yang saleh kecuali doa yang saleh ilmu yang bermanfaat, sedekah yang jariah. Tidak putus adanya doa Bapak. Yang doa tetap sampai. Kalau tidak sampai doa orang beriman, tidak ada guna Allah maghfirlahu warhamhu. Tidak sah. Ya Allah ampunkanlah dosanya orang yang meninggal ini. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Ampunkanlah dosa orang beriman laki-laki dan beriman perempuan. Kan dulu orang nyebut tu. Lah matinya amal surang, amaluna amalukum, amalku untukku, amalmu untukmu. Iya. Tetapi kalau nan doa, pasti siapapun yang berdoa kepada Allah, dasarnya surat Al-Baqarah ayat 185 tadi akan dimustajabkan oleh Allah. Tak sampai dulu Pak. Sampai tak sampainya tergantung ketulusan hatinya Pak. Kontak batin tu. Ibarat single HP. Kalau like kue single HP-nya ke Tuhan, bah kuenya single HP-nya. Single HP yang paling kue itu kata Ambo dalam kajian sebelumnya adalah syariful qiyamul lail. Yaitu mendirikan solat di malam hari. Bah di itu.
Di hari nan malam tu hati wak tenang, segala keributan terhentikan. Doa wak bertenang kepada Allah. Hati wak nak do tagaduh. Orang kok manggale wak, kok manggale orang di pasar. Kok ada orang di lingkungan yang biasa baca cari main nampok. Ketika malam tu kadang-kadang orang nama cari munculnya lata sumbek dek bagaruh dek lalok lama. Ketika tu doa wak lebih kusuk kepada Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, iman, ilmu itu adalah sangat menentukan. Jangan awak sampai dihancurkan untuk mengingat Allah dalam kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kesedihan yang berlebihan. Kata orang tarikat, ampek ku acuk menghalangi manusia, Pak. Bisa menjadi manusia gilo. Gilo tu gila bahasa awaknya. Bisa manusia menjadi malih dekat ke Tuhan. Tak ada guna dan hidup rasanya lain. Kalau suami itu meninggal, tak ada gunanya hidup rasanya lain. Untuk apa saya hidup? Orang yang kucinta tidak ada lagi. Ingatlah, kita pandang langit tanpa tiang, bumi tanpa gantungan, matahari yang berhenti ketika malam hari. Allah tumbuhkan rembulan, bintang ketika malam yang diselimuti kelam. Allah hiasi langit begitu indah. Masih ada yang lebih sayang, lebih perhatian kepada kita. Allah konan wak lupa, sering wak lupakan karena sifat kemanusiaan awak, Bapak. Padahal yang memberi suami, memberi anak, kalau awak menyadari bahwa semua yang ada sekitar kita yang kita miliki adalah titipan Allah, indah akan hancur wak dia nampek tadi do, Bapak. Karena siapapun di dunia ini mumbang kalapo jatuh, siapapun di dunia ini akan rata di tanah, cuma menunggu giliran saya dapat mengurus. Ustaz akan mati, yang tua akan mati, yang kaya akan meninggal, semua akan rata pada tanah, cuma waktunya yang berbeda. Lalu apa yang membuat kita yaitu lupa kepada Allah? Jalan satu-satunya adalah memperkokoh iman. Karena Allah ciptakan kematian. Dari kematian Allah itu Allah jadikan supaya awak menjadi orang yang beramal yang lebih baik, menyikapi segala hikmahnya. Kini suami yang mati, kini anak mati. Kalau lah bian suah cek-cek, apa persiapan ambo ka mati. Itu nak pikiran lain. Berpikir ke depannya. Jangan berpikir nana lapa itu. Indah ka hidup nan mati itu balik doh. Jalan satu-satunya adalah supaya hidup dengan yaitu nikmat Allah, rahmat Allah yang mati itu. Melalui hidupkanlah doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Itu kontrol iman dalam kehidupan awak. Kemudian yang terakhir, huruf T, tawadhu. Kalau awak udah diberi oleh Allah segalanya, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, melalui doa, melalui usaha, huruf D doa, usaha, iman dan ilmu telah ada. Karena kalau tidak ada ilmu dan tidak ada iman, maka kita sulit mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia dengan ilmu, siapa ingin di akhirat dengan ilmu, siapa ingin keduanya dengan ilmu. Oleh karena itu, ilmu mengalir adalah ilmunya, ilmu solat ada pula ilmunya. Untuk ilmu jalan ke akhirat adalah ilmunya itu dengan cara belajar, mendengarkan para kajian para ustaz dan ustazah wa ibu bapak. Barang ini lah Bapak Lazan lah. Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam kehidupan awak itu Bapak yang perlu hati-hati, awak sadari supaya iman awak kuat, yang perlu ambo ingat ibu bapak ambo termasuk diri ambo, bahwa semuanya adalah titipan Allah. Anak, uranan wak sayang, harta, semuanya titipan Allah. Dan dia tidak akan pernah mati. Ketika mati, apabila kita fungsikan di jalan Allah. Contohnya, sedekah. Harta awak sedekahan. Itu walaupun awak mati, hanya hidup. Saya nak ibu bapak, ini hidup. Buktinya hidup.
dia akan berkata satu saat nanti, kuntu sawiratan fakabbartani. Dulu aku sedikit, sekarang karena engkau infakkan, karena engkau belikan aku berupa tikar masjid, dimanfaatkan oleh orang, semakin banyak orang sujud di masjid, semakin mengalir pahalanya, semakin menjadi cahaya lampu yang terang di dalam kubur kamu yang gelap nantinya, mengalir atau hidup. Doanya yang saleh, walaupun ala mati persiapkan sebelum kematian, mereka akan tetap hidup. Ilmu yang bermanfaat. Kalau awak pandai mengaji, kalau awak pandai solat, memandikan dan mengkafani jenazah, awak ajarkan anak-anak awak, dia akan tetap hidup dikala kita mati. Hidup tetap. Kalau awak matinya tetap hidup, Bapak. Contohnya, dia akan memandikan dan mengkafani kita karena ilmu yang kita berikan. Kalau memberikan ilmu itu, Bapak, tidak harus dengan kita. Tak mampu kita yang memberikan sebagai orang tua. Serahkan kepada guru-gurunya, ustaz-ustazana, orang yang pintar dalam mempersiapkan ilmu pengetahuan anak-anak kita. Terutama ilmu tauhid. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi, orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang berdoa kepada Allah melalui tingkatan duit tadi, apa yang ia perbuat, dia nabda binafsi, dia mulai dengan dirinya berdoa. Ada keterikatan, artinya dia, bukti dia berdoa itu artinya dia tidak sombong kepada Allah. Orang yang tidak berdoa kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah, kata Allah, dia termasuk orang yang sombong. Artinya tidak perlu Allah nyuruh. Jadi kalau orang yang beriman lah terkait hatinya melalui doa, ada silatnya kepada Allah. Minal adna ilal a'la, dari bawaan ke atasan, kata orang Arab, maka hatinya itu akan selalu hikmah, penyantun, hilmun penyantun. Kemudian orang yang mau berusaha dari nol, dengan secara dari apa yang ia miliki secara alami, maka orang yang seperti ini dia akan menikmati hasil usahanya dengan nikmat, dengan penuh rahmat. Tetapi kalau usahanya dengan penuh penipuan, pembohongan, Pak Ustaz, suatu saat kekayaan yang ia dapati tidak ada berkahnya. Ini jalan pintek, keberkahannya nak do, ya dah capek-capeknya, tetapi keberkahan hidup nak do. Anak-anak ni sakian ni Tuhan, nan kehidupannya ada dosa musibah, nan tatangkok lah, nah itulah banyak macamnya. Jadi berusahalah dengan jalan mencari ridho Allah. Kemudian setelah iman dan Islam, persiap iman, ilmu Islam, persiapkan segala sesuatu itu dengan iman, ilmu Islam. Anak wa, diri wa, keluarga wa, jo iman, jo Islam, sadonya wa persiapkan. Supaya apa? Supaya jangan mereka menjadi orang yang sombong, supaya mereka menjadi tahu diri. Kalau anak tahu dirinya sebagai anak, kok ketek, tahu jo keteknya, ndak samo gadangnya di orang dah. Menghormati yang lebih tua, menghargai yang sama besar, menyayangi yang kecil. Kalau ada karakter iman Islam itu kepada anak awak, insya Allah anak awak akan bermanfaat bagi awak. Kemudian yang terakhir, adalah tawadhu. Kalaulah melalui yang 4 tadi, maka yang terakhir dia akan tawadhu. Oleh karena itu, duit yang akan mengontrol hidup kita di dunia ini adalah duit yang dimulai mengembangkan dari kata duit itu. Hiduplah kita dengan doa, usaha, iman Islam, dan terakhir tawaduk kepada Allah. Itu saja kajian Bu Pak. Semoga kajian ikut bisa ibu-ibu bapak resapi. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Dimaafkan Bu. Pak, terima kasih banyak. Alif jo nun tanda rafa, hazab jo sukun tanda mati. Ridho jo maaf, amu pinta dengan assalamualaikum amu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.